Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaidah berpikir beragama Islam itu yang cukup besar adalah bagaimana kita ini tidak akan beribadat kecuali benar-benar ada bimbingan, arahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Komitmen kita selalu fabidzalika umirtu, boleh wa ana minal muslimin, hadisnya sahih, boleh wa ana awwalul muslimin, hadisnya sahih, bahkan ada di dalam Al-Quran. Kalau komitmen kita wa ana minal muslimin, mudah-mudahan kita tergolong orang yang pasrah dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengatakan wa ana awwalul muslimin, ini tidak mungkin dimaknai denotatif, tapi dimaknai konotatif. Kapan Bapak Ibu kalau ada perintah, saya harus yang pertama kali tunduk, patuh, taat sebelum saya menyuruh orang lain untuk tunduk, patuh dan taat. Muncul pertanyaan, boleh tidak sholat fardu di atas kendaraan? Ditemukan hadis yang sahih dari salah seorang ajudan Rasul yang selalu banyak mendampingi Rasul, namanya Amir bin Rabi'ah. Amir bin Rabi'ah itu cerita kepada kita, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi rahilatuhu. Aku menyaksikan Kanjeng Nabi itu yusolli, salat, ala rahilatihi, di atas kendaraannya. Saya tidak tahu yang terbayang Bapak Ibu kendaraan Rasul tempo dulu itu apa. Setahu saya ada 4 jenis. Biasanya Rasul berkendaraan unta. Kadang Rasul berkendaraan kuda sampai pernah terjatuh. Yang ketiga, berkendaraan keledai. Dan yang keempat, berkendaraan bigol atau bagol, yaitu peranakan, pejantannya itu kuda, betinanya itu keledai. Sehingga wujudnya itu kakaknya keledai, adiknya kuda. Itu namanya bigol atau bahwal. Kok belum pernah ya saya baca hadis Rasul naik domba? Mungkin domba tidak layak untuk dinaiki mungkin. Jadi ada 4 itu yang saya ketahui. Dulu belum ada kijang dulu. Maksud saya kijang mobil, bukan kijang itu. Itu yang disaksikan oleh teman kita Amir bin Rabi'ah. Kemana menghadapnya? Haitsu tawajjahat bi rahilatuhu. Bergantung dari arah berjalannya kendaraan itu.
Kalau kendaraan Rasul menuju utara, kiblatnya ke arah utara. Kalau belok ke arah timur, kiblatnya ke arah timur. Nanti berlaku firman Allah, "Aina ma tuwallu fasamma wajhullah." Yumi'u, sambil memberi isyarat dengan menganggukkan kepala. Bahasa Inggrisnya itu mendingklukkan kepala begitu. Sikap sujudnya itu lebih rendah daripada sikap apa? Rukuknya. Biroksihi, dengan isyarat kepalanya. Nah, poin yang berikutnya ini yang menarik. Walam yakun yasna'uhu fil maktubah. Rasul itu tidak pernah sholat fardu di atas apa? Kendaraan. Muttafaqun alaihi. Muttafaqun alaihi biasanya disepakati Bukhari dan Muslim. Tapi karena ini muncul di dalam bukunya Ibnu Hajar, Bulughul Maram, maka istilah muttafaqun alaihi bukan hanya Bukhari Muslim, tapi ada 3 kodifikator, Bukhari, Muslim, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Biasanya beliau kalau mendatangkan hadis yang hanya Bukhari Muslim, dikasih rumusan rawahu syaikhani, dikeluarkan oleh 2 syekh, Syekh Bukhari dan Syekh Muslim. Tapi kalau Ibnu Hajar di dalam bukunya Bulughul Maram muttafaqun alaihi, itu ditambah seorang ahli hadis, Amirul Mukminin fil hadis. Hadis itu juga dikeluarkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam bukunya Musnad Ahmad bin Hanbal. Karena tidak ditemukan contoh dari Rasul pelaksanaan sholat fardu di atas kendaraan, maka saya mencoba istinbat hukum. Tidak boleh sholat fardu itu di atas apa? Kendaraan. Mudah-mudahan panjenengan bingung. Karena itu ilmu yang saya ketahui. Untuk menjalankan ketaatan harus ada tuntunan. Sementara saya belum tahu adanya tuntunan. Justru yang saya ketahui, Rasul itu tidak pernah sholat fardu di atas apa? Kendaraan. Maka apa salah kalau saya menyimpulkan tidak boleh sholat fardu di atas apa? Kendaraan. Monggo yang ingin gugat, yang ingin tanya, silakan. Yang ingin komentar, monggo. Loh kok diam? Kalau ada yang tanya, Ustaz, kita kan naik kapal terbang, Ustaz. Kalau nggak boleh sholat fardu di atas kendaraan gimana, Ustaz? Ya bilang dong kepada pilotnya, Pak pilot, ini waktunya sholat, tolong turun sebentar ya, begitu. Bisa kira-kira? Bisa.
Loh kok gimana kok bisa? Ya landingnya kan di laut. Mudah-mudahan tidak tenggelam. Misalnya begitu. Ditanya, Ustaz, gimana kalau saya ikut wisata bahari? Ustaznya tidak paham. Apa itu maksudnya? Di atas kapal berhari-hari, kadang-kadang seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan, tidak pernah ke daratan. Misalnya pesiar Titanic, misalnya. Pernah ikut sampean? Saya pernah cuma melihat. Apalagi kapal pesiarnya Saddam Hussein. Waduh. Fasilitas apa yang tidak ada? Mungkin selama 1 bulan di laut, misalnya gitu. Kalau ditanya gitu gimana Ustaz? Jawabannya sederhana, jangan ikut. Jangan ikut. Pinter juga Ustaz. Tapi kalau nanti pergi haji naik kapal laut Ustaz, selama 2 bulan, 3 bulan, gimana Ustaz? Ayo ngomong aja haji ngono. Jadi ketika saya belum tahu ilmu yang lain, wajar dong berupaya memberi fatwa yang terbaik sesuai dengan kemampuan. Inilah bahayanya kalau kita belajar hadis masih dataran parsial. Apalagi yang kita baca ini bukan hadis qauli, tetapi hadis fi'li. Bukan Rasul yang dawuh, wahai umatku, aku izinkan kalian sholat sunnah di kendaraan, tapi aku larang kalian, aku haramkan kalian sholat fardu di atas kendaraan. Kalau hadisnya qauli gini, tinggal sami'na wa ata'na. Gak usah mikir. Ini bukan hadis qauli, ini hadis fi'li. Teman kita Amir bin Rabi'ah itu cerita, sejauh saya mengamati Rasul, saya kok belum pernah menyaksikan Rasul itu sholat fardu di atas apa? Kendaraan. Kira-kira bisa disimpulkan, digeneralisir, kalau begitu tidak boleh sholat fardu di atas kendaraan? Belum bisa. Jadi saya yang pertama ini harus belajar lagi, mencari ilmu lagi, mengupdate ilmu lagi. Dulu Aisyah, istrinya Rasul, pernah ngomong, seumur hidup saya tidak pernah melihat suami saya itu kencing sambil berdiri. Bisa disimpulkan tidak boleh kencing sambil berdiri? Tidak bisa. Sejauh fikihnya Aisyah, belum pernah menyaksikan Rasul itu kencing sambil berdiri. Menurut Aisyah, tidak mungkinlah suami saya ngasih contoh kencing sambil berdiri. Nah, kalau gurunya aja kencing sambil berdiri, kira-kira muridnya kencing sambil apa? Untung pepatah. Dipraktekkan tidak bisa.
Itu ceritanya. Jadi pernyataan sahabat, saya tidak pernah melihat Rasul begini. Gak mungkin disimpulkan tidak boleh. Setelah belajar lagi, Masya Allah, membaca ayat Al-Quran, ketemu waktu dalam kondisi perang, kata Allah, hafidhu ala sholawat wassalah usta. Dimulai jaga betul segala macam jenis sholat, wabil khusus sholat apa? Wasusta. Dari rangkaian ayat ini, kok kita sekarang dalam kondisi perang? Tergantung kasusnya, sudah mulai atau belum. Kalau belum, Rasul membimbing kita bagaimana, walaupun berhadapan musuh, tetap kita sholat. Dibagi menjadi 2 kelompok oleh Rasul. Akhirnya takbir bersama Rasul. Akhirnya waktu rukuk, waktu sujud, kelompok pertama dulu mengikuti Rasul. Kelompok kedua siap menghadapi musuh. Menghadapnya kemana kira-kira Bapak Ibu? Menghadapnya kemana? Ya ke arah musuh. Jangan sampai musuh di timur sampai menghadap ke barat. Oh, ditembaki dari belakang. Begitu selesai gantian, kelompok pertama bergeser ditempati kelompok yang kedua. Sampai di situ. Akhirnya perang berkecamuk. Tetap jaga sholat itu. Maka kata Allah, di antara kita yang sholatnya rijalan sambil berjalan kaki, di antara kita yang sholatnya rukbana sambil naik di atas apa? Kendaraan. Ini sholat apa? Sunnah atau wajib? Wajib. Boleh di atas kendaraan? Boleh. Maka saya yang kedua merevisi pendapat. Kemarin saya tidak bolehkan. Sekarang saya apa? Perbolehkan. Tadi qaul qadim, sekarang qaul apa? Jadi biasa begitu. Kalau gitu perlu kepada pilot turun sebentar begitu. Mana mungkin. Itu gambarannya. Proses belajar mencari sebuah kebenaran. Teman kita nahkoda ini menghadap kepada Rasul. Lapor kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna narkabul bahro, kami naik kapal di laut. Terjemahan aslinya, kami naik laut. Tentu yang dimaksud itu, kami naik kapal di laut. Walaysa ma'ana ilal qalil minal ma'. Tapi mohon maaf ya Rasul, kami tidak membawa air darat seperti ini kecuali sedikit. Kain tawadhu Nabi, kalau air ini kita gunakan wudu, habis atisna. Kami kehausan. Itu sebabnya, latar belakangnya. Pertanyaannya, afana tawadhu bima'il bahri? Boleh tidak ya Rasul? Saya wudu dengan air laut. Jawaban Rasul boleh atau tidak? Boleh. Untuk apa teman kita tanya wudu ini? Untuk sholat. Sholat fardu atau sholat sunnah?
Tidak mungkinlah sholat sunnah. Sholat apa? Fardu. Kalau gitu boleh sholat fardu di kendaraan? Boleh. Siapa bilang tidak boleh? Itu ceritanya. Kalau kita bepergian bersama Rasul, lah kok di tengah perjalanan ada hujan, maka Rasul bilang kepada muadzinnya ini, tambah ucapan, as-salatu fi rihalikum. Kata as-salatu fi rihalikum itu bergantung kondisi, bergantung konteksnya. Kalau kita dalam kondisi mukim di tempat, berkonotasi sudah sholatlah kalian di rumah masing-masing. Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Masjid kita kebanjiran. Masjid Nabi ini kan atapnya dari pelepah kurma. Maka kalau hujan banjir, tidak layak untuk ditempati. Kira-kira nanti kalau hujan sampai tambah enggak? Paling nanti ditanya, kenapa kok ditambah? Gak jawab, oh masjidnya nggak pernah kebanjiran. Atau mungkin alasannya hujan, kasihan, nanti sampai keplet. Akan ada jas hujan, kan ada payung, kan ada daun pisang. Itulah memahami hadis secara konteks dua. Tapi kalau di perjalanan, rihal itu berkonotasi kepada di kendaraan kalian masing-masing. Kalau sudah hujan, wah mereka gunakan sekeduk biar bisa tidak kena air apa? Hujan. Maka kita tidak sholat bersama Rasul, tapi kita sholat sendiri-sendiri di kendaraan. Sholat sunnah atau fardu? Fardu. Kira-kira kok nggak pernah ya ketemu Rasul ngajari sholat jamaah di atas kendaraan gitu? Ya karena kendaraannya seperti itu. Maka paling efektif kalau ingin sholat jamaah, turun dari kendaraan, baru kumpul sholat apa? Jamaah. Nah sholat sunnah karena sendiri-sendiri enak, bisa dilaksanakan di atas apa? Kendaraan. Nah kalau kendaraan kita ini besar, kayak kapal laut yang besar, kita di situ ada hampir 200 jamaah. Boleh tidak kira-kira berjamaah di atas kapal laut itu? Kenapa tidak boleh? Pesan Rasul, diupayakan tetap dalam kondisi berdiri. Kalau khawatir misalnya ada guncangan, ada apa, monggo silakan dengan apa? Duduk. Gitu. Itu gambarannya, Masya Allah. Kalau kita hidup zaman Rasul, kita hijrah dari Mekah menuju Habasyah. Sekarang namanya Ethiopia. Kira-kira efektifnya lewat darat atau lewat laut? Efektifnya enak lewat laut. Dari Yambo langsung menuju Afrika.
Daripada lewat darat, muteri sampai Suez sana. Waduh, gak tutup-tutup. Kalau gitu berapa lama perjalanan kita menggunakan kapal? Kebetulan kendaraan kapal sudah ada sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam. Maka kita hijrah ke Habasah, naik kapalnya Nabi Nuh yang ada di Jeddah itu loh. Apa ya sakmono kira-kira kapal Nabi Nuh. Kemudian kita muter-muter Jeddah. Wih, ada sepeda besar. Ustaz, itu sepedanya siapa? Sepedanya Nabi Adam. Sejak kapan Nabi Adam naik sepeda? Masya Allah. Rasul dulu punya firasat. Seorang wanita yang ajak ikut jihad. Padahal wanita itu tidak diwajibkan oleh Rasul untuk ikut apa? Jihad. Tapi andaikan ikut, boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Cerita para wanita yang ikut jihad itu. Tugas kami membalut luka, menyiapkan logistik, bahkan merawat jenazah gitu. Malah ada wanita ini bukan hanya begitu, bawa senjata, bawa pisau kecil, sampai diguyu-guyu oleh teman-temannya. Kamu dengan pisau kecil itu berani berhadapan dengan musuh. Apa katanya? Sudah berapa musuh yang saya tusuk? Ya pinter. Kan perang itu kan tipu daya. Jenenge wanita, ya ndak mungkin lah melawan. Ide musuh, ide disutuk jus mati. Wanita ini mau dibunuh sana, mendingan ditawan. Masya Allah. Akhirnya apa? Dikabarkan oleh Rasul, ini wanita syahidah, besok akan mati syahid. Pasca wafatnya Rasul, ikut berjuang ke negeri Sam, naik kapal. Akhirnya beliau ini terjatuh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Firasat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa lama perjalanan? Nah, kalau tidak boleh sholat fardu di atas kendaraan, gimana menyelesaikan kewajiban itu? Maka setelah ngaji lagi, maka saya yang kedua mencabut fatwa yang pertama, diganti dengan fatwa yang kedua. Ternyata boleh sholat fardu di atas apa? Kendaraan. Sewaktu di Jakarta, terkejut saya Bapak Ibu. Mestinya pulang itu jam 3 dari kantor itu. Jam 3 itu belum anjing waktu asar. Ya saya bilang, sudah jam pulang, ayo pulang. Gimana Ustaz kalau pulangnya jangan sekarang, nanti aja setelah sholat Isya. Itu ceritanya. Kenapa? Nanti kalau kita pulang jam sekian, kehilangan sholat asar. Di jalan itu macet total seperti itu. Mau minggir tidak bisa, mau berhenti tidak bisa. Pulang dari kantor jam 3, sampai di rumah jam 10:30 malam. Jauh, di Priuk dan apa. Tapi kalau nanti pulangnya habis Isya, sampai di rumah sama
jam 10:30. Sama Ustaz. Gitu ya. Iya. Ya sudah kalau gitu, pulangnya jangan jam 3, pulangnya setelah apa? Isya. Ustaz ngerti kenapa kok kita pulang setelah Isya? Nggak tahu. Yang penting kan tidak banyak menghabiskan bensin. Kan gitu ya Pak? Enggak Ustaz. Kalau kita pulang setelah Isya dapat lemburan. Oh no man. Dapat lemburan, dapat makan malam. Pulang jam 3, nyampainya sama. Habisnya bensin banyak. Gak dapat apa? Lemburan. Wah, yang dikejar ternyata ada dapat apa? Lemburan. Jadi ketika nggak bisa kemana-mana, gimana ini sholatnya? Ya sudah, sholat sambilnya nyetir. Yuk gimana? Kalau nggak gini nggak menyelesaikan masalah. Jadi sambil nyetir, sambil baca wirid-wirid, sholat, Allahu Akbar, nyetir lagi, Allahu Akbar, nyetir lagi, begitu, masya Allah. Tidak ada yang namanya Islam kesulitan itu, tidak ada. Setiap ada kesulitan pasti ada solusinya. Itu gambaran apa yang diperintahkan Rasul, kerjakan sebatas kemampuan. Itu gambaran menjawab pertanyaan, boleh tidak sholat fardu di atas apa? Kendaraan. Kalau gitu boleh ikut wisata bahari? Ojo melo. Itu ceritanya. Ngapain habis-habisin uang? Mendingan untuk sedekah gitu. Bagus. Monggo yang ingin komentar, ada yang tanya, silakan. Tapi jangan sulit-sulit Pak. Gitu. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu judulnya apa Pak itu Pak? Apa? Oh iya ya, kebetulan ya. Nggih. Oke, siap. Iya. Ya. Terima kasih. Iya. Salat suruk itu kan hadisnya begini Mbak ya, hadisnya. Siapa, kata Rasul ini Pak ya, yang pergi ke masjid, kemudian ikuti sholat jamaah, kemudian menunggu sesaat sampai datangnya syuruk, kemudian dia sholat 2 rakaat, kata Rasul, dapat pahala haji dan umroh secara sempurna. Teknya begitu Pak, teknya gitu. Tolong kalau kita memahami hadis, kita coba untuk memikirkan saat Rasul menyampaikan pesan itu. Kalau kita hidup sama Rasul, durasi antara subuh dengan suruk itu kan kira-kira Pak. Kira-kira kalau pakai standar minus 20 itu kira-kira 80 menit. Kira-kira.
Oke lah, nggak usah 80, kira-kira 70 menit. Karena standarnya tidak minus 20, mungkin minus entah 16,5, entah apa. Nah kalau kita sholat subuh bersama Rasul, bacaan Rasul itu berkisar 60 sampai 100 ayat. Sehingga pernah kita hitung, Pak. Pernah kita hitung kira-kira membaca 60 ayat itu berapa menit. Sampai saya rinci, Pak. Begitu waktu subuh masuk dikumandangkan azan. Butuh berapa menit azan itu. Kemudian Rasul bangun, tentu Rasul wudhu. Butuh berapa menit wudhunya. Setelah itu Rasul sholat, namanya rakaataini khafifataini. Ada yang mengatakan itu fajar, ada yang mengatakan qobliyah subuh. Berapa menit durasinya. Setelah itu Rasulullah ittaja'a ala sikihil aiman, ngeleset pada sisi lambung kanan, kira-kira berapa menit. Setelah itu Rasul bangun menuju masjid. Kebetulan rumahnya samping masjid. Saya kira nggak sampai 1 menit. Kemudian Rasul dikumandangkan iqomat, kira-kira berapa menit. Kemudian Rasul menyampaikan sawu sufufakum, berapa detik. Kemudian Rasul sampai Rasul sholat yang panjangnya katakanlah hanya 50 ayat saja. Itu di total durasinya, Pak, hampir 55 menit, Pak. Hampir. Belum 100 ayat. Maka tidak kaget beritanya i'tikaf sejenak. Saatan itu diterjemahkan i'tikaf sejenak, menunggu suruh. Maka kalau kita ingin menerapkan kapan ya sholat subuhnya, bacaannya kalau bisa 200 ayat gitu. Itu nanti suruh sudah keluar, sholatnya belum selesai itu nanti, Pak. Misalnya begitu, Pak. Jadi itu gambaran hadis yang kita terima, Pak. Nah, sehingga apa? Karena etika sejenak sama insya Allah tidak ulang, Pak. Nah kalau sholat subuhnya hanya 4 menit, masih ada 1 jam, mulai ngeleset. Bukan ngeleset lagi, ketawuran nanti. Itu gambaran ketika baca hadis seperti itu. Nah kalau itu yang terjadi, kemudian kita laksanakan janji Rasul, kita dapat pahala haji dan umroh secara sempurna. Nah sekarang muncul gimana, Ustaz? Habis sholat subuh pulang, itikafnya di rumah sambil ngopi, sambil maca Quran, apalagi bukan Quran, koran, ada WA, misalnya begitu loh, Pak. Misalnya pas suruh saya sholat balik ke masjid. Kira-kira dapat enggak, Pak? Kira-kira, Pak. Inilah pikiran ibadat orientasi pahala. Kapan ya pikiran ini kita hilangkan? Saya ibadat bukan karena haji umroh lengkap, enggak. Saya ibadat karena murni kecintaan saya kepada Allah. Wah, kalau itu niatnya dikai temenan, Pak. Adik niatnya kok tunggu, jangan-jangan gak oleh, Pak. Karena kita kurang ikhlas, Pak. Kita masih pamrih. Jadi itu yang kita arahkan kepada masyarakat.
Mbok ibadah itu orientasinya adalah ridhonya Allah. Kalau Allah sudah ridho, wah, bukan pahala lagi haji umroh, kalau perlu haji umroh hijrah. Mudah-mudahan. Jadi perlunya kita menata niat agar kita ini untuk mendapatkan ridho Allah, pasti nanti pahalanya luar biasa. Tentang sholat jamaah, kok tinggal satu orang? Dalam hadis di warning tidak sah sholat orang sendirian ini, Pak. Duh, kalau nggak sah gimana caranya? Ada 3 hadis, cari teman. Nah, kebetulan ketiga hadis itu doifnya keterlaluan. Terus teman yang ditarik sopo kira-kira. Apa ambil yang pojok sana sampai geret gitu. Pemane di Masjid Al-Akbar, Pak. Sampai jak melaku. Sopo sing gelem gitu, Pak. Gitu. Jadi ada 2 hadis. Yang satu, sholat sendirian itu di warning batal. Lah ada hadis, walaupun sendirian tetap sah sholatnya. Maka kita harus memahami secara proporsional. Kalau masih ada tempat kosong, kok bikin sholat sendirian, ini yang di warning batal apa? Sholatnya. Tapi kalau sudah tidak ada lagi tempat, maka kenapa tidak boleh sholat sendirian? Ditemukan uang jamaah bertiga, Pak. Yang satu imamnya di depan, kemudian bapaknya ada di belakang, istrinya ada di belakangnya. Masing-masing hanya satu orang. Nggak ada, Mas. Jadi memahami hadis secara proporsional itu, kapan soft sendirian di warning batal sholatnya, dan Rasul tidak mengatakan batal itu, enggak. Kapan masih ada toleran walaupun dia sholat apa? Sendirian. Siapa tahu nanti ada masbuk yang lain, misalnya gitu. Saya pernah praktekkan, Mbak. Biar punya teman, saya ambil pojok sana, tapi saya tidak berdiri di tengah, berdiri di pojok. Mau, Pak? Balik mana, Pak? Loh, itu ingin mencoba hadis ini do'i. Andai kan saya amalkan bisa apa enggak? Gitu loh, Pak, ceritanya. Saya coba. Tentu enggak kan idealnya yang baru datang itu lurus di belakang imam. Nanti jejer terus begitu, Pak. Tapi enggak mungkin saya taruh tengah, saya coba ke belakang, saya tarik. Begitu saya takbir, balik dia, Pak. Sendirian lagi saya. Itu gambarannya. Loh, pertanyaan pertama tadi apa, Pak? Kok lupa saya? Oh iya, saya nggak bisa jawab, sampai yang jawab sendiri aja lah. Akan lebih baik ojo mulai. Tenang di sini, itikaf di sini, orang duduk seperti ini, Pak, nilainya sama dengan sholat, nilainya itu, Pak. Apalagi menunggu sholat. Enak di sini timbangan mulai, Pak. Udah. Tuh di sebuah masjid diumumkan Ihya sunnah, untuk menghidupkan sunnah. Bapak-bapak, ibu-ibu, habis sholat subuh jangan pulang. Tunggu nanti waktu suruh, ayo kita sholat. Pahalanya Masya Allah. Jamaahnya ngeruneng, Pak.
Iya sampean, mari salat suruh mulai turu. Hawa-hawa ngenteni ginteni jemputan dari dia. Jangan begitu, Bapak. Kalau ingin dakwah, kasih contoh gitu, Pak. Kasih contoh, nanti teman-teman akan melihat, mau ngikuti. Apalagi jamaah nih, Ustaz, nih adik ngenteni suruh, Pak. Gak sampai kantor aku. Kenapa? Biasanya saya berangkat sebelum jam 5:30, Ustaz. Menghindari macetnya itu. Adik ngenteni suruh, wassalam, dimarahi atasan saya. Jadi setiap orang punya kondisi yang berbeda-beda. Paling enak kalau dapat pahala gini gimana, Ustaz? Sampai sebelum subuh sampai pergi yang dekat kantor sampean. Ngono carane. Bareng ngono ikut jamaah di masjid situ, iktikaf sampai subuh. Bisa ndak kira-kira, Pak? Mudah-mudahan bisa. Mensiasatinya gitu, aja mulai mana gitu. Itu gambarannya. Jadi kita baca hadis, kita bayangkan kayak apa kalau kita dulu hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.